Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Genta Edi Pratama, NIM 210408081, Prodi Pendidikan Geografi, mata kuliah Geografi Tanah. Dosen pengampu, Profesor Dr. Dedi Herman. Pada kali ini, saya akan membacakan tentang komposisi dan komponen tanah. Dalam ekosistem, tanah memiliki banyak fungsi, di antaranya mampu menyimpan air dan zat hara, melakukan dekomposisi dan respirasi, serta menjadi habitat berbagai macam organisme. Komponen penyusun tanah. Secara umum, tanah tersusun atas 4 komponen utama, yaitu terdiri dari bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Akibat perbedaan jenis dari masing-masing komponen ini, tanah kemudian dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. 1. Bahan mineral, sekitar 45%. Bahan mineral ialah komponen penyusun tanah dengan persentase tertinggi, yaitu kisaran 45%. Komponen ini terbentuk dari proses pelapukan bebatuan yang berlangsung dalam jangka waktu sangat lama. Bebatuan yang melapuk pada proses pembentukan tanah akan sangat berpengaruh jenis tanah yang dihasilkan. Secara umum ada 3 jenis bebatuan yang dapat melapuk dan berubah jadi tanah, yakni batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan. Bahan organik sekitar 5%. Komponen penyusun tanah yang selanjutnya ialah bahan organik. Komponen ini berasal dari proses dekomposisi materi organik yang berasal dari hewan dan tumbuhan mati. Dekomposisi yang dilakukan oleh dekomposer atau detrivivor merubah materi organik menjadi senyawa-senyawa organik yang terkandung dalam tanah. Materi organik tanah yang menjadi sumber kandungan bahan organik tanah berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi 3. 1. Sumber primer. Sumber primer ialah sumber materi organik berasal dari tanaman yang telah mati, termasuk juga yang berupa bagian dari jaringan tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan sebagainya. Kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder ialah sumber materi organik yang berasal dari hewan-hewan yang telah mati, termasuk juga kotoran atau bagian tubuhnya. Tiga, sumber tersier ialah sumber materi organik yang berasal dari pemberian pupuk organik, baik itu berupa pupuk hijau, pupuk kandang, atau pupuk kompos. Tiga, air sekitar 25%. Air dan udara ialah komponen penyusun tanah yang presentasinya bersifat dinamis atau dapat berubah-ubah. Air dan udara sama-sama menempati pori tanah. Jika kandungan air tanah tinggi, maka kandungan akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Keberadaan air di dalam tanah ialah akibat kemampuan tanah dalam menyerap air melalui mekanisme adesi maupun gravitasi. Keberadaan air di dalam tanah dapat dibedakan menjadi 3. 1. Kapasitas lapang ialah keadaan di mana tanah cukup lembab yang ditunjukkan oleh jumlah air maksimal yang bisa ditahan tanah akibat adanya gaya tarik gravitasi. 2. Titik layu permanen ialah keadaan di mana akar-akar tanaman mulai tidak sanggup menyerap air tanah karena kandungannya yang sangat sedikit. Karena tanah mencapai titik layu permanen, tanaman biasanya akan mulai layu. 3. Air tersedia ialah selisih kadar air kapasitas lapang dengan kadar air titik layu permanen. 4. Udara sekitar 25%. Kandungan udara di dalam tanah memungkinkan mikroorganisme tanah dapat hidup dan melakukan metabolisme. Komponen penyusun tanah ini terbentuk sekitar 25% dari volume keseluruhan tanah. 1. Sifat keberadaan udara dalam tanah yang dinamis memungkinkan ia dapat terdorong keluar tanah dalam kandungan air tanah meningkat. 2. Semoga dengan adanya ulasan komponen tanah penggunaan manfaat. Komposisi komponen penyusun tanah. 1. Tanah berpasir. Pada tanah berpasir, ruang bagi komponen penyusun tanah dan udara terlalu besar, bisa mencapai 45% sehingga menekankan komponen lain, yaitu air kurang lebih 10% dan organik kurang dari 1%. Komponen tanah berpasir sama dengan partikel mineral 45%, udara 45%, air kurang lebih 10%, dan bahan organik lebih 1%. Efeknya bagi tanaman. 1. Tanaman menjadi kekurangan air dan kekurangan bahan organik. 2. Pertumbuhan tanaman menjadi terlambat sehingga organisme tanah yang hidup di seputaran area pekarangan. 2. Tanah kandungan liat tinggi, lebih 60% liat. Pada kondisi tanah ini, maka partikel mineral meningkat, misalnya 70%. Keberadaan partikel mineral liat mengisi ruang dari udara dan
ruang dari air. Adanya desakan dari partikel mineral ini membuat komposisi tidak seimbang dan menekan pertumbuhan tanaman. Komposisi tanah kandungan liat tinggi sama dengan partikel mineral 70%, udara 14%, air 14%, dan bahan organik 2%. Efeknya bagi tanaman. 1. Ruang untuk berkembang akar menjadi sempit sehingga akar tidak berkembang sempurna. Pengamatan sederhananya bisa dilihat pada tumbuhan tajuk. Luasan lingkar daun yang terlambat. 3. Tanah gambut dengan kandungan bahan organik tinggi. Kondisi ini sering menjadi pertanyaan di kalangan planter dan bahan organik sangat bermanfaat bagi tanaman. Sekarang kandungan bahan organik sudah di atas 20% dengan ketebalan minimal 40 cm. Kenapa tanaman tidak tumbuh dengan baik? Komposisi penyusun tanah ini lebih mudah untuk dipahami. Bahan organik mampu memegang air 13 kali berat keringnya. Artinya keberadaan bahan organik akan meningkatkan ruang komponen penyusun tanah dan air. Dengan tingginya kandungan bahan organik mencapai 20%, maka kandungan air di tanah gambut juga meningkat drastis, mencapai 50%. Komposisi tanah gambut sama dengan partikel mineral 5%, udara 20%, air 50%, bahan organik 25%. Efeknya bagi tanaman. Kandungan air yang sangat tinggi membuat akar tanaman kekurangan ruang untuk bernafas. Wajar perlakuan pada tanah gambut adalah menurunkan tinggi permukaan air tanahnya menjadi 40 cm dari permukaan tanah. Proporsi komponen tanah. Proporsi relatif komponen penyusun tanah sangat memengaruhi shift dan produktivitas tanah. Komponen penyusun tersebut bercampur bersama pola yang rumit dengan proporsi volume tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.